Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana penuaan memengaruhi kesehatan dan hasrat seksual Anda? Memasuki usia 70-an dan 80-an, banyak dari kita mungkin menghadapi pertanyaan tentang keintiman dan kenikmatan, termasuk topik masturbasi. Ini seringkali dianggap tabu dan disalahpahami, namun tetap merupakan bagian alami dari seksualitas manusia, bahkan di usia lanjut. Di video hari ini, kami akan membahas 8 wawasan penting yang perlu diketahui setiap lansia tentang topik ini. Kami akan mengupas perubahan fisik yang dialami tubuh, kerumitan emosional yang muncul, serta persepsi masyarakat tentang ekspresi seksual di usia tua. Memahami aspek-aspek ini penting untuk membina hubungan sehat dengan tubuh dan hasrat kita. Mengapa Anda harus menonton sampai akhir? Kami akan berbagi tips ahli tentang cara beradaptasi dengan perubahan ini, mengeksplorasi metode baru untuk meningkatkan kenikmatan, dan akhirnya, merangkul seksualitas Anda dengan cara yang memuaskan dan memberdayakan. Baik Anda menghadapi tantangan ini sendiri atau mendukung seseorang, diskusi ini akan membekali Anda dengan pengetahuan dan kepercayaan diri untuk menikmati aspek hidup ini sepenuhnya. Mari kita mulai perjalanan penting ini bersama. Sebelum memulai, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Anda dapat membantu saya menyebarkan pelajaran tentang usia lanjut. Jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak suka, komentar dengan angka 0 agar saya tahu, sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Perubahan fisik pada tubuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami transformasi fisiologi signifikan yang memengaruhi kesehatan secara keseluruhan, kadar hormon, dan fungsi fisik. Penuaan adalah proses rumit, seringkali melibatkan penurunan bertahap dalam efisiensi sistem tubuh yang dulu bekerja dengan mulus di masa muda. Di antara banyak perubahan produksi hormon memainkan peran penting. Baik pria maupun wanita mengalami perubahan yang memengaruhi kesehatan seksual, kenikmatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bagi pria, penurunan kadar testosteron yang alami dan stabil dimulai pada akhir usia 30-an atau awal 40-an dan berlanjut sepanjang hidup. Testosteron, hormon penting untuk hasrat seksual dan menjaga fungsi ereksi, berkurang sekitar 1% per tahun. Akibatnya, banyak pria lansia mengalami penurunan libido atau dorongan seksual, membuat pengalaman kenikmatan seksual lebih jarang atau kurang intens. Penurunan testosteron juga dapat menyebabkan kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi, kondisi yang dikenal sebagai disfungsi ereksi, yang memengaruhi aktivitas seksual dan dapat menyebabkan rasa frustrasi atau penurunan harga diri. Pada wanita, perubahan ini sama kompleksnya. Dimulainya menopause, yang biasanya terjadi antara usia 45 dan 55 tahun, menyebabkan penurunan drastis kadar estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini vital untuk menjaga kesehatan vagina dan fungsi seksual. Penurunan estrogen seringkali menyebabkan penipisan dinding vagina, berkurangnya elastisitas, dan berkurangnya pelumasan alami, yang menyebabkan kekeringan vagina. Kekeringan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan rasa sakit selama aktivitas seksual, membuat pengalaman seperti masturbasi atau hubungan seksual kurang menyenangkan. Selain itu, beberapa wanita melaporkan penurunan sensitivitas klitoris, yang dapat lebih lanjut mengurangi kepuasan seksual. Selain fluktuasi hormonal, ada juga perubahan fisik yang memengaruhi sirkulasi dan fungsi otot yang berdampak pada kenikmatan seksual untuk kedua jenis kelamin. Seiring bertambahnya usia, aliran darah ke seluruh tubuh bisa menjadi kurang efisien. Area genital, yang bergantung pada sirkulasi darah yang sehat untuk mencapai gairah, mungkin tidak menerima aliran darah sebanyak di masa muda. Pengurangan ini dapat membuat pengalaman gairah atau orgasme kurang intens atau lebih sulit dicapai. Selain itu, penuaan seringkali menyebabkan penurunan tonus otot, termasuk otot-otot yang terlibat dalam fungsi seksual, seperti otot dasar panggul. Otot dasar panggul yang melemah dapat menyebabkan berkurangnya kontrol atas respon seksual dan berkurangnya sensasi. Penting juga untuk mengenali bagaimana perubahan ini dapat berkontribusi pada dampak psikologis. Bagi banyak orang, perubahan fisik pada tubuh membawa kecemasan, rasa malu, atau perasaan tidak memadai, yang lebih lanjut memperburuk kesulitan seksual. Memahami transformasi fisiologis ini bisa menjadi langkah pertama untuk mengatasinya secara efektif. Dengan kemajuan modern dalam kesehatan seksual, berbagai terapi,
latihan, dan perawatan medis tersedia untuk membantu individu menjaga kehidupan seksual yang memuaskan hingga usia lanjut. Nomor 2. Risiko kesehatan potensial. Meskipun masturbasi umumnya dianggap sebagai aktivitas yang aman dan alami yang memberikan manfaat fisik dan psikologis, lansia harus waspada terhadap risiko kesehatan potensial yang terkait dengan perubahan akibat usia dan kondisi medis yang sudah ada. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih rentan terhadap ketegangan atau komplikasi dari aktivitas fisik, bahkan selama aktivitas seksual seperti masturbasi. Misalnya, individu dengan penyakit kardiovaskular atau riwayat kondisi terkait jantung harus berhati-hati. Gairah seksual dan aktivitas fisik dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, yang berpotensi memberikan tekanan berlebih pada sistem kardiovaskular. Mereka perlu memantau kesehatan jantung mereka dan berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan jika mengalami gejala seperti nyeri dada, pusing, atau sesak napas selama atau setelah aktivitas seksual. Demikian pula, bagi mereka yang menderita artritis atau masalah terkait sendi, posisi atau gerakan berulang tertentu dapat memperburuk nyeri atau peradangan sendi. Lansia harus memperhatikan bagaimana posisi atau tindakan yang berbeda memengaruhi kenyamanan dan mobilitas mereka. Menggunakan bantalan pendukung atau bereksperimen dengan teknik lembut dapat membantu meminimalkan ketidaknyamanan dan mengurangi risiko ketegangan sendi. Selain itu, banyak lansia mengonsumsi obat untuk penyakit kronis, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau depresi. Obat-obatan ini terkadang dapat mengganggu fungsi seksual, menyebabkan penurunan libido, kesulitan mencapai atau mempertahankan gairah, atau keterlambatan orgasme. Penting untuk mengetahui efek samping obat Anda dan mendiskusikan kekhawatiran apapun dengan penyedia layanan kesehatan, yang mungkin dapat menyesuaikan dosis atau merekomendasikan perawatan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan seksual Anda. Selain itu, kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes, dapat memengaruhi sensitivitas saraf, membuat kenikmatan seksual kurang intens atau lebih sulit dicapai. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, lansia harus mendekati aktivitas seksual dengan pola pikir yang penuh kesabaran dan kesadaran diri, mengakui bahwa modifikasi mungkin diperlukan untuk keamanan dan kepuasan. Dengan informasi dan proaktif tentang kesehatan Anda, masturbasi dapat tetap menjadi aspek positif dan aman dari kehidupan Anda seiring bertambahnya usia. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Nomor 3. Kesehatan mental dan emosional. Ekspresi seksual, termasuk kenikmatan diri seperti masturbasi, dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan mental dan emosional. Melibatkan diri dalam aktivitas seksual memicu pelepasan hormon bahagia seperti endorfin dan oksitosin, yang dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan mempromosikan perasaan relaksasi dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bagi lansia, yang mungkin menghadapi stres unik terkait penuaan, seperti kekhawatiran kesehatan, kesepian, atau rasa kehilangan tujuan, pelepasan ketegangan alami ini bisa sangat terapeutik. Ini berkontribusi pada kebahagiaan pribadi yang lebih besar dan keseimbangan emosional. Meskipun ada manfaat ini, lansia mungkin mengalami perasaan bersalah, malu, atau ketidaknyamanan terkait aktivitas seksual. Emosi negatif ini seringkali berasal dari stigma masyarakat atau kepercayaan budaya yang ketinggalan zaman yang memandang seksualitas pada populasi yang menua sebagai tidak pantas atau tidak relevan. Selain itu, beberapa individu mungkin telah menanamkan pesan sepanjang hidup mereka yang menyamakan kenikmatan seksual dengan ketidakmoralan atau kelemahan, yang menyebabkan perasaan malu atau penilaian diri saat terlibat dalam atau menginginkan ekspresi seksual. Hambatan emosional ini dapat menyebabkan tekanan dan dapat memengaruhi harga diri dan kesehatan mental. Jika tidak ditangani, rasa malu dan bersalah seputar seksualitas dapat berkontribusi pada perasaan isolasi atau menciptakan beban emosional yang tidak perlu, yang pada akhirnya mengurangi kualitas hidup. Inilah mengapa penting untuk memupuk percakapan terbuka dan suportif tentang kesehatan seksual dan penuaan. Pendidikan dan kesadaran dapat membantu menghilangkan mitos, mengurangi stigma, dan menegaskan bahwa hasrat dan ekspresi seksual adalah bagian normal dan sehat dari kehidupan di segala usia. Profesional kesehatan dan komunitas memainkan peran penting dalam mempromosikan pemahaman ini. Dengan menyediakan ruang yang aman dan menawarkan bimbingan yang penuh kasih, mereka dapat membantu lansia merangkul identitas seksual mereka tanpa rasa takut atau malu.
Mendorong dialog tentang kesejahteraan seksual dapat memberdayakan lansia untuk mengalami keintiman, baik bersama pasangan maupun melalui eksplorasi diri, dengan cara yang meningkatkan kesehatan mental dan emosional mereka. Pada akhirnya, mengakui dan menghormati pentingnya kesehatan seksual dalam proses penuaan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi orang-orang untuk menua dengan martabat dan kegembiraan. Nomor 4. Isolasi sosial dan kesepian. Isolasi sosial dan kesepian semakin umum di kalangan lansia, yang secara signifikan memengaruhi tidak hanya kesejahteraan mental dan emosional mereka, tetapi juga berbagai aspek kesehatan fisik, termasuk kesehatan seksual dan perilaku. Seiring bertambahnya usia, transisi hidup seperti pensiun, kehilangan orang yang dicintai, atau berkurangnya mobilitas dapat menyebabkan perasaan isolasi, menyebabkan mereka menarik diri dari lingkaran sosial atau menjadi terputus dari jaringan pendukung. Rasa kesepian yang mendalam yang sering menyertai pengalaman ini dapat mendorong individu untuk lebih fokus pada aktivitas soliter sebagai cara untuk mengatasi. Salah satu cara kesepian bermanifestasi adalah melalui penekanan yang meningkat pada perilaku menenangkan diri, termasuk masturbasi. Bagi banyak lansia, terlibat dalam aktivitas seksual soliter dapat memberikan kenyamanan sementara, kenikmatan, dan pelepasan stres, yang mungkin sangat penting ketika interaksi sosial yang bermakna kurang. Dalam konteks ini, masturbasi dapat berfungsi sebagai respons yang sehat dan alami terhadap isolasi, membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk keintiman dan pelepasan fisik. Namun, meskipun kenikmatan diri dapat bermanfaat dan membantu mengurangi stres, penting untuk mengenali gambaran yang lebih luas dalam menjaga gaya hidup yang sehat dan seimbang. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan. Mengandalkan aktivitas soliter sebagai bentuk perawatan diri terkadang dapat lebih lanjut mengakar perasaan isolasi, membuat lebih sulit untuk terhubung kembali dengan orang lain atau menemukan pemenuhan emosional yang lebih dalam. Periode kesepian yang berkepanjangan juga dapat berkontribusi pada penurunan kesehatan mental, memperburuk masalah seperti depresi, kecemasan, atau kurangnya motivasi secara umum, yang dapat menciptakan siklus setan dari penarikan diri dan isolasi lebih lanjut. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mencari peluang untuk keterlibatan sosial, meskipun awalnya terasa sulit atau menakutkan. Tindakan sederhana, seperti bergabung dengan kelompok komunitas, mengikuti kelas kebugaran yang disesuaikan untuk lansia, menjadi sukarelawan, atau menghubungi kembali keluarga dan teman, dapat membuat perbedaan signifikan. Aktivitas yang memupuk koneksi sejati dapat membantu mengurangi perasaan kesepian, memperkaya kehidupan emosional seseorang, dan bahkan memengaruhi kesehatan seksual secara positif dengan menghidupkan kembali rasa harga diri dan tujuan. Selain itu, komunitas dan penyedia layanan kesehatan dapat memainkan peran penting dalam mendukung lansia dengan menciptakan ruang di mana mereka merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Inisiatif seperti acara sosial terorganisir, kelompok konseling, dan program kesehatan dapat memberikan peluang penting untuk koneksi. Membangun dan memelihara hubungan yang bermakna tidak hanya memperkaya aspek emosional dan sosial dari kehidupan tetapi juga mendorong pendekatan yang lebih holistik terhadap kesehatan, di mana kesejahteraan fisik, emosional, dan seksual semuanya saling terhubung dan didukung. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Nomor 5. Kesehatan seksual dan komunikasi. Seiring bertambahnya usia, menjaga kesehatan seksual tetap menjadi bagian integral dari kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Bagi lansia yang masih aktif secara seksual, komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan tentang hasrat, preferensi, dan kebutuhan yang berubah menjadi semakin penting. Penuaan dapat membawa berbagai perubahan fisik dan emosional yang mungkin memengaruhi pengalaman seksual, seperti penurunan libido, perubahan pelumasan vagina, atau kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi. Perubahan ini sepenuhnya normal dan merupakan bagian dari proses penuaan, tetapi dapat menciptakan tantangan jika tidak ditangani. Dalam hubungan, mendiskusikan perubahan ini secara terbuka dapat memupuk pemahaman, kasih sayang, dan keintiman yang lebih besar antara pasangan. Misalnya, beberapa lansia mungkin menemukan bahwa sentuhan, ciuman, atau pelukan terasa lebih memuaskan dan memenuhi secara emosional daripada hubungan seksual itu sendiri, sementara yang lain mungkin terus menikmati berbagai aktivitas seksual. Mengatasi preferensi yang berkembang ini dengan pasangan dapat meningkatkan kenikmatan fisik dan koneksi emosional. Selain itu, berbicara tentang masturbasi dapat membantu pasangan mengklarifikasi kebutuhan mereka, meredakan ketegangan seksual,
dan menemukan cara baru untuk menemukan pemenuhan, baik secara individu maupun bersama-sama. Berbagi pemikiran tentang pengalaman atau kebiasaan seksual pribadi juga dapat mengurangi kesalahpahaman, menghilangkan rasa tidak aman, dan memberikan wawasan tentang kesejahteraan seksual masing-masing. Pertimbangan penting lainnya adalah dampak penuaan pada kesehatan fisik dan seksual. Kondisi seperti artritis, diabetes, atau masalah kardiovaskular dapat mengubah kapasitas atau stamina seksual seseorang. Mendiskusikan kekhawatiran kesehatan ini dengan pasangan memungkinkan keduanya untuk menyesuaikan dan mengeksplorasi cara baru untuk mengalami kenikmatan. Mencari saran medis dari penyedia layanan kesehatan tentang solusi atau terapi potensial, seperti latihan dasar panggul, terapi penggantian hormon, atau obat-obatan, juga dapat bermanfaat. Selain itu, jika hambatan emosional atau trauma masa lalu memengaruhi kesejahteraan seksual Anda, bekerja bersama dengan terapis profesional yang berspesialisasi dalam kesehatan seksual dapat membantu. Baik itu mengatasi ketakutan yang sudah lama ada atau menavigasi kecemasan tentang tubuh yang menua, seorang profesional terlatih dapat memberikan strategi untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kepercayaan diri. Pada akhirnya, memupuk dialog terbuka dengan pasangan tentang kesehatan seksual, kekhawatiran emosional, dan preferensi fisik tidak hanya memperkuat keintiman tetapi juga mempromosikan kepercayaan dan saling menghormati. Dengan memprioritaskan kesehatan seksual melalui komunikasi yang bijaksana, lansia dapat terus mengalami kehidupan seksual yang memuaskan dan yang beradaptasi dan berkembang seiring usia. Nomor 6. Mengeksplorasi teknik baru. Seiring bertambahnya usia, kemampuan fisik kita berkembang, dan ini seringkali menuntut perubahan dalam cara kita mengalami dan menikmati kenikmatan seksual. Apa yang bekerja dengan mudah di masa muda mungkin sekarang memerlukan penyesuaian dan sedikit lebih banyak kreativitas. Tetapi ini juga membuka peluang menarik untuk eksplorasi dan pendalaman kesadaran diri. Merangkul dan bereksperimen dengan teknik baru bisa sangat memperkaya, terutama dalam hal kenikmatan seksual solo. Salah satu perubahan utama yang terjadi seiring usia adalah perbedaan dalam elastisitas kulit dan tingkat pelumasan alami. Ini sangat relevan bagi wanita yang mengalami menopause atau pasca menopause, di mana perubahan hormonal dapat menyebabkan kekeringan vagina, dan bagi pria, di mana sensitivitas kulit mungkin berfluktuasi. Menggunakan pelumas berkualitas tinggi dapat menjadi transformatif, mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan secara keseluruhan. Ada banyak pilihan pelumas yang tersedia, termasuk berbasis air, berbasis silikon, dan berbasis minyak, masing-masing memberikan sensasi unik. Pelumas berbasis air seringkali lembut pada kulit dan mudah dibersihkan, sementara pilihan berbasis silikon menawarkan daya tahan yang lebih lama. Mencoba jenis yang berbeda dapat membuat pengalaman lebih lancar, lebih menyenangkan, dan bahkan memperkenalkan dimensi baru pada sensasi. Selain itu, pengenalan berbagai mainan seks yang dirancang khusus dengan mempertimbangkan lansia dapat merevolusi pengalaman. Mainan ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan fisik yang berubah, dengan desain yang ergonomis dan fitur yang mudah ditangani. Vibrator, misalnya, tersedia dalam berbagai gaya, dari stimulator eksternal yang lembut hingga perangkat yang lebih intens, memungkinkan penyesuaian berdasarkan apa yang terasa paling baik saat ini. Beberapa mainan bahkan fokus pada memberikan stimulasi ganda, menargetkan beberapa zona sensitif secara bersamaan, meningkatkan kenikmatan dan kepuasan seksual. Bagi mereka yang menghadapi masalah seperti artritis atau kekuatan genggaman yang berkurang, mainan seks dengan pegangan ergonomis dan kontrol sederhana dapat membuat perbedaan signifikan. Fitur seperti kontrol jarak jauh atau opsi yang dapat dipakai memastikan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Selain itu, bereksperimen dengan permainan suhu atau permukaan bertekstur dapat menghadirkan sensasi baru yang menyenangkan dan mengejutkan. Proses mengeksplorasi dan memahami apa yang terasa baik bagi tubuh Anda pada fase hidup ini bisa menjadi perjalanan yang indah dan memberdayakan yang mengundang koneksi kembali dengan hasrat Anda. Menggabungkan ritual sensual, seperti mengatur suasana dengan pencahayaan lembut, musik yang menenangkan, atau lilin beraroma, juga dapat meningkatkan pengalaman secara keseluruhan. Memperlambat dan hadir pada saat itu tidak hanya dapat memperdalam kenikmatan, tetapi juga memupuk koneksi pikiran tubuh yang lebih kuat. Ingat, kesejahteraan seksual adalah bagian integral dari kualitas hidup kita secara keseluruhan, dan ada nilai besar dalam menginvestasikan waktu dan perhatian untuk menemukan cara baru untuk mengalami kegembiraan dan kepuasan. Nomor 7. Mencari saran profesional. Mengambil langkah untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan tentang kesehatan seksual
termasuk kekhawatiran atau pertanyaan terkait masturbasi, dapat menjadi langkah yang meyakinkan dan mencerahkan. Profesional medis memiliki keahlian untuk menawarkan panduan berbasis bukti yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan gaya hidup individu yang unik. Selama konsultasi, dokter dapat mengatasi masalah medis spesifik yang mungkin terkait dengan aktivitas seksual, seperti rasa sakit, ketidaknyamanan, atau kekhawatiran psikologis, dan memberikan rekomendasi komprehensif untuk mempromosikan praktik yang aman dan sehat. Mereka juga dapat membahas bagaimana kondisi kesehatan tertentu, obat-obatan, atau faktor gaya hidup dapat memengaruhi kesejahteraan seksual. Penting untuk mendekati kesehatan seksual sebagai komponen signifikan dari kesejahteraan secara keseluruhan, sebanding dengan kebugaran fisik, kesehatan mental, dan nutrisi. Percakapan yang terbuka dan jujur dengan penyedia layanan kesehatan dapat menjelaskan mitos dan kesalahpahaman, menawarkan kejelasan tentang apa yang dianggap normal atau sehat. Selain itu, dokter dapat menilai apakah perilaku seksual individu mungkin memengaruhi area lain dari kehidupan, seperti stabilitas emosional, hubungan, atau fungsi sehari-hari, dan dapat menyarankan strategi untuk menjaga pendekatan yang seimbang terhadap kesehatan seksual. Mencari saran profesional sangat penting ketika ada kekhawatiran yang terus-menerus, atau ketika kesehatan seksual berdampak negatif pada kualitas hidup seseorang. Penyedia layanan kesehatan juga dapat memandu pasien menuju sumber daya khusus, seperti konseling atau kelompok pendukung, jika diperlukan. Ingat bahwa pengaturan layanan kesehatan adalah lingkungan yang aman dan rahasia yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan tanpa penilaian. Mengambil inisiatif untuk mendiskusikan kesehatan seksual secara terbuka dan proaktif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tubuh seseorang dan berkontribusi pada kehidupan yang lebih memuaskan dan sehat secara keseluruhan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 3 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Nomor 8. Merangkul seksualitas Anda. Seiring perjalanan hidup kita, penting untuk memahami bahwa seksualitas adalah bagian vital dan abadi dari identitas kita, terlepas dari usia. Bagi banyak individu di usia 70-an, 80-an, dan seterusnya, hasrat akan kenikmatan seksual tetap kuat dan dapat secara signifikan berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Mengakui dan merangkul aspek ini dari diri Anda dapat menghasilkan pengalaman yang lebih kaya dan memuaskan, yang berakar pada penerimaan diri, kepercayaan diri, dan kegembiraan. Banyak lansia menemukan bahwa memprioritaskan kesehatan seksual mereka membawa rasa vitalitas dan koneksi baru dengan tubuh mereka. Ini dapat mencakup mengeksplorasi keintiman fisik dalam berbagai bentuk, baik melalui masturbasi maupun dengan pasangan. Seksualitas di tahun-tahun berikutnya dapat mengambil makna baru, menjadi lebih terfokus pada kualitas pengalaman daripada ekspektasi yang didorong oleh performa yang sering mencirikan masa dewasa muda. Dengan usia seringkali datang kebebasan untuk mengeksplorasi dan mendefinisikan ulang ekspresi seksual dengan cara yang terasa autentik dan memuaskan. Penting juga untuk mendekati kesehatan seksual secara holistik. Seiring tubuh kita berubah seiring usia, penting untuk memperhatikan transisi ini dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan untuk memastikan kenyamanan dan kenikmatan. Misalnya, perubahan hormonal dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi seksual, seperti kekeringan vagina pada wanita atau tantangan ereksi pada pria. Pengalaman ini umum dan dapat dikelola, dan ada banyak sumber daya yang tersedia, dari pelumas dan perawatan medis hingga latihan dasar panggul dan konseling, yang dapat membantu menjaga kehidupan seksual yang memuaskan dan menyenangkan. Bagi sebagian orang, merangkul seksualitas mereka di usia lanjut juga melibatkan eksplorasi jalan baru keintiman. Ini mungkin berarti mencoba bentuk koneksi fisik yang berbeda, bereksperimen dengan sensasi baru, atau memperdalam ikatan emosional dengan pasangan mereka. Komunikasi terbuka memainkan peran penting di sini, karena berbagi kebutuhan, hasrat, dan batasan memupuk kepercayaan dan pemahaman. Pasangan yang berkomunikasi secara jujur tentang tubuh mereka yang berubah dan preferensi seringkali menemukan pengalaman intim mereka diperkaya oleh tingkat saling menghormati dan kesadaran yang lebih dalam ini. Selain itu, kenikmatan diri, atau masturbasi, terus menjadi aspek sehat dan normal dari seksualitas sepanjang hidup. Ini dapat berfungsi sebagai sumber pelepasan stres, meningkatkan tidur, meningkatkan harga diri, dan membantu menjaga fungsi seksual. Merangkul kenikmatan diri tanpa rasa malu dan dengan semangat rasa ingin tahu dapat menghasilkan hubungan yang lebih berdaya dengan tubuh Anda.
Banyak orang menemukan bahwa meluangkan waktu untuk mempelajari apa yang terasa menyenangkan dan menyenangkan menghasilkan kesadaran diri dan kepercayaan diri yang lebih besar. Selain kenikmatan fisik, seksualitas di kemudian hari juga dapat memelihara kesejahteraan emosional dan psikologis. Keintiman seringkali memupuk rasa koneksi dan kebersamaan, mengingatkan kita bahwa kebutuhan kita akan sentuhan dan kedekatan adalah manusiawi dan mendalam. Bagi mereka yang lajang, janda, atau menavigasi kompleksitas hubungan baru, sama pentingnya untuk menghormati hasrat Anda sambil memperhatikan kesiapan emosional dan keamanan. Kesimpulannya, meskipun masturbasi dan aktivitas seksual di usia lanjut dapat datang dengan tantangan unik, mereka tetap menjadi bagian alami dan bermanfaat dari kehidupan. Dengan memahami implikasi penuaan pada kesehatan seksual, tetap terbuka terhadap perubahan, dan memprioritaskan komunikasi dan kesejahteraan, lansia dapat mengalami perjalanan seksual yang sangat memuaskan dan menyenangkan. Merangkul aspek ini dari diri Anda dapat menghasilkan kualitas hidup yang lebih kaya dan berdaya, penuh dengan momen gairah, koneksi, dan cinta diri. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam percakapan penting ini tentang kesehatan seksual dan penuaan. Kami harap Anda telah mendapatkan wawasan berharga tentang bagaimana tubuh dan emosi kita berkembang, dan bagaimana kita dapat terus merangkul seksualitas kita dengan cara yang memuaskan dan bermakna, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Kami ingin mendengar dari Anda. Komentar di bawah dengan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya dalam kehidupan Anda sendiri. Pengalaman dan pemikiran Anda dapat menginspirasi dan mendukung orang lain di komunitas kami yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke saluran YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan jaga diri.